Halo teman-teman, selamat datang di semester genap tahun akademik 2022-2023. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah komunikasi sosial yang merupakan mata kuliah pilihan di semester 6. Mata kuliah komunikasi sosial ini adalah mata kuliah baru yang baru muncul di tahun 2020, di kurikulum 2020 ya. Nah, jadi sebenarnya karena ini mata kuliah baru, sehingga mungkin teman-teman belum begitu familiar sebenarnya kita mau membicarakan apa. Tapi sebelum kita buka perkuliahan daring hari ini, saya harap dan berdoa semoga teman-teman semester ini bisa mencapai target yang diinginkan, tetap sehat selalu sampai akhir semester. Gitu. Kita mulai saja ya. Jadi sebenarnya mata kuliah komunikasi sosial itu di paruh pertamanya kita akan belajar mengenai pemahaman konsep dan pengertian komunikasi sosial. Hal ini sangat penting sebenarnya dikuasai oleh mahasiswa dari pendidikan IPS karena di dalam capaian ini teman-teman akan mendapatkan beberapa materi yang sangat berguna ketika teman-teman nantinya menjadi lulusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial ya. Either itu mau jadi guru atau peneliti sosial atau apapun, komunikasi sosial ini sangat penting. Nah, jadi saya akan mengajar di paruh pertama paruh pertama semester ini. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-8 akan saya ampuh. Selama 8 minggu itu kita akan membicarakan kontrak perkuliahan dan konsep pengertian komunikasi sosial, lalu membicarakan mengenai tujuan komunikasi sosial, faktor komunikasi sosial, etika komunikasi sosial, lalu kita akan beralih menuju bagaimana sebenarnya lingkup penelitian komunikasi sosial. Setelah itu kita akan membicarakan lingkup-lingkupnya. Nah, sebenarnya ada 4 lingkup, tapi sebelum UTS kita hanya akan membicarakan komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dan nanti teman-teman akan terlibat penelitian komunikasi intrapersonal dan interpersonal. UTS nanti kalian akan melakukan presentasi hasil penelitian kelompok. Nah, ini adalah learning target atau capaian yang akan kita lalui selama 8 minggu ke depan. Untuk kontrak perkuliahan, nah ini dia. Jadi pertemuan minggu 1 dan 8 akan bersama saya. Lalu pertemuan minggu 9 sampai 16 akan bersama Bu Hima ya. Lalu ada yang pengen saya propose ke teman-teman, bagaimana kalau kita memindahkan jadwal kelas. Karena posisinya kelas itu kan dimulai pukul 17.00 sampai 19.00, sedangkan ada beberapa ruang yang kosong. Saya free di paruh pertama perkuliahan ini, sehingga nanti mohon teman-teman sepakati kira-kira sebaiknya nanti kita pindah ke jam berapa di hari apa. Nanti kita carikan ruangan, gitu ya. Jadi nanti setelah perkuliahan silahkan bikin grup WA grup boleh, atau kalian mau bicara melalui langsung menemui saya di kantor minggu depan juga nggak masalah. Supaya kelas tidak terlalu malam pulangnya dan kita bisa menerima materi dengan lebih baik kalau nggak terlalu sore. Lalu itu untuk jadwal ya. Lalu teman-teman nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan, diharapkan teman-teman hadir tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Misal kita pindah di hari Kamis pagi jam 7 di C2 atau C6. Kesepakatannya 7.00 dimulai, ya sudah, hadirlah tepat waktu. Toleransi keterlambatan hanya 15 menit, lebih dari itu silakan cari kegiatan sendiri. Mau ke kantin, mau main futsal, terserah, whatever. Lalu di dalam kelas nanti Anda boleh makan, minum, silahkan. Mau bawa kopi silahkan, yang penting Anda lakukan dengan sopan. Gitu ya. Lalu yang ketiga, supaya diskusi kita tidak meliar,
yang paling penting yang perlu diingat adalah harus sopan dan menghindari konflik ya di dalam kelas. Kontrak perkuliahan selanjutnya adalah saya harap teman-teman mengumpulkan tugas tepat waktu. Nanti saya akan membuat kontainer tugas di Elena. Semua tugas akan dikumpulkan di Elena. Di sana akan tertera jelas mulai bisa dikumpulkan kapan, due date-nya kapan, alias deadline-nya kapan. Dan patuhilah itu karena saya akan selalu menerapkan yang namanya cut off date. Di mana ketika deadline sudah terlewat, kalian tidak akan bisa lagi mengakses tugas yang sama. Oke, kita masuk ke tugas. Jadi di paruh pertama semester ini akan ada 4 tugas. Akan ada 4 kegiatan ya, 4 kegiatan penilaian. Yang pertama itu di minggu pertama, nanti teman-teman langsung mendapatkan tugas. Ada 1 tugas individu, yaitu bentuk komunikasi sosial dan mind map unsur komunikasinya. Lalu di minggu ketiga, itu ada kuis individual, nanti teman-teman bisa akses ketika minggu ketiga ya. Lalu minggu keempat ada 1 kali presentasi kelompok, yaitu mengenai studi kasus pelanggaran etika komunikasi. Kelompok akan mulai kita bentuk minggu depan di minggu kedua. Jadi ketika minggu keempat teman-teman sudah siap presentasi. Karena waktunya panjang, saya tidak mentolerir adanya keterlambatan gitu. Dan materi presentasi nanti harus diupload di Elena sebelum hari presentasi. Kita akan janjian mengenai ini di minggu depan. Lalu tugas terakhir adalah tugas kelompok, yaitu 1 tugas penelitian kelompok, yaitu mengenai penelitian kualitatif komunikasi interpersonal. Boleh juga intrapersonal sebenarnya. Nanti kita akan melihat perkembangan kelas seperti apa. Nah, untuk kelompok yang ini kita akan menggunakan pembagian kelompok yang sebelumnya. Jadi 1 kelompok terdiri dari 5 orang yang nantinya akan memilih 1 permasalahan. Mau menggunakan permasalahan yang sebelumnya ada pelanggaran etika komunikasi, silahkan. Mau menggunakan permasalahan yang lain, silahkan. Tapi karena kita sudah janjian dan kalian sudah tahu bahwa di minggu ke-8 akan ada tugas penelitian kelompok ini, ya paling enggak mulai sekarang kalian harus mendesain atau menyusun waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan penelitian kelompok ini. Output dari minggu ke-8 itu adalah laporan ya, yang jelas kita akan menggunakan penelitian sederhana. Jadi teman-teman akan menyusun formatnya itu format artikel ilmiah. Jadi ada latar belakang masalah, lalu teori yang digunakan, metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Mungkin di tugas penelitian kelompok yang ini kalian memerlukan kajian lapangan juga, tapi saya rasa nggak akan terlalu menyita waktu gitu ya. Terus output yang kedua selain laporan yaitu adalah presentasi hasil penelitiannya yang akan kita lakukan di minggu UTS. Kita akan nanti bagi waktu supaya masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Itu untuk kontrak perkuliahan dan perjanjian tugas. Nanti untuk pertanyaan silahkan langsung WA saya. Saya akan memberikan atau menjawab pertanyaan Q&A nanti via Telegram juga bisa. Itu ya. Nah, karena kontrak perkuliahan sudah ada, nanti kalau kita mau banding, kita mau tawar-menawar, kita lakukan, kita selesaikan secara adat ya. Nah, kita sekarang mulai nih, supaya teman-teman ada ada bahan untuk mengerjakan tugas yang pertama. Ini dia. Oke, apa sih sebenarnya komunikasi gitu? Coba teman-teman pikirkan, komunikasi itu sebenarnya apa? Coba diingat-ingat kapan terakhir berkomunikasi gitu. Kalau kemarin di rombel sebelah ada yang jawab komunikasi itu tentang pertukaran informasi. Oke, itu betul. Lalu komunikasi itu berbicara, talking. Itu juga betul gitu. Nah, kalau jawabannya pertukaran informasi, berarti kan ada 1 orang dengan 1 orang yang lain yang saling bertukar informasi. Tapi kalau untuk berbicara, apa betul komunikasi itu hanya bisa dilakukan dengan berbicara?
Bisa nggak komunikasi dilakukan dengan cara lain? Misal contohnya kalau saya lagi di jalan, terus kalian kan sering ya ketemu saya di parkiran gitu, terus kalian menunduk gitu, ada misal segerombolan paling yang nyapa buluki gitu, cuman satu yang lain ikut-ikutan nunduk sambil senyum, itu komunikasi nggak? Meskipun dia tidak menyapa saya rasa itu juga komunikasi gitu. Ya memang benar gitu komunikasi. Nah, untuk memahami sebenarnya apa itu komunikasi, kita mau eksperimen. Sebenarnya kalau di kelas kita bisa main game ya, tapi karena kita daring kita akan eksperimen. Coba teman-teman silahkan bayangkan apa yang saya bicarakan. Jadi saya ini sedang membayangkan sebuah makanan. Makanan ini biasanya disajikan di piring, ya kan? Di atas piring tersebut ada daun pisang. Jadi setelah piring ada alas daun pisang nih. Di atas daun pisang biasanya penjual menaruh nasi. Nasinya tuh anget-anget gitu ya, pulen. Dan dia mengambil makanan itu menggunakan sendok sayur. Di dalamnya terdapat daging sapi. Daging sapi setelah dituangkan biasanya ada ditaburi bawang atau bawang merah goreng. Nah, setelah ditaburi dia taruh sendok dan disajikan ke meja saya. Setelah saya rasakan, rasanya itu ada manis, ada gurih. Karena saya ngerasa itu kurang pedas, saya akan menambahkan sambal kecap. Jadi di meja tempat saya makan tuh ada sambal kecap. Coba saya lihat, menurut teman-teman, makanan yang saya deskripsikan itu apa? Itu tadi. Saya hanya memberikan satu kali petunjuk ya. Nah, silahkan kalian pikirkan, itu makanan apa? Kita lihat, ada berapa sih di antara teman-teman yang menjawab nasi gandul gitu? Atau jangan-jangan kalian mikirnya rawon? Atau soto daging? Soto kerbau? Oh tadi saya udah bilang sapi, mungkin nggak kebayang. Soto daging? Atau coto Makassar? Nah, meskipun saya membicarakan makanan itu tadi menggunakan satu bahasa, saya yakin di seluruh kelas itu mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda. Kenapa? Kok bisa? Padahal saya tuh maksudnya cuma satu loh. Kok bisa kalian ada yang sesuai sama-sama bilang nasi gandul gitu ya? Ada yang enggak gitu. Kenapa gitu? Nah ini dia, kita akan memahami itu dari sisi pengertiannya gitu. Jadi sebenarnya komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih gitu. Jadi harus ada yang sama. Ingat, komunikasi itu berhasil biasanya kalau ada yang sama, kita memahami hal yang sama. Gitu. Ya itulah kenapa hubungan kalian berhasil itu kalau adanya persamaan pendapat. Nah itu sama nih. Nah, akar kata komunis ini adalah komuniko, yang artinya berbagi. Nah, berbagi apa gitu kan ya? Berbagi dalam pemahaman bersama itu ini untuk melakukan pertukaran pesan gitu. Apa sih yang dibagi gitu? Yang dibagi apa? Kita balik lagi ke nasi gandul ya. Kemarin di rombel sebelah ada satu anak yang sama sekali belum pernah makan nasi gandul. Jadi ketika saya mendeskripsikan itu tadi dia nggak tahu ya, bayangannya dia rawon gitu. Tapi begitu saya bilang nasi gandul, dia nggak tahu. Dia sama sekali tidak punya bayangan nasi gandul itu seperti apa. Akhirnya saya tanya, kalau kamu dengar kata nasi gandul gitu, apa sih yang dalam pikiranmu? Ya nasi ada sayurnya. Kenapa kok berpikirnya sayur gitu? Ternyata di bahasa daerah dia yang namanya gandul itu artinya pepaya, kates. Nih, pasti orang-orang mana ya, Banyumas kalau nggak salah itu ngomongnya gitu. Jadi bayangan dia di dalam nasi gandul itu adalah nasi, di atasnya ada sayurnya. Kenapa? Karena ada kata gandul. Jadi teman-teman bisa paham nggak di sini? Kita nggak berbagi pemahaman yang sama, sehingga saya dengan
dia punya pemahaman yang berbeda dengan kata nasi gandul. Padahal sebenarnya nasi gandul ini di Pati, kenapa kok namanya nasi gandul? Padahal kan nggak ada gandulnya gitu ya, tidak tergandul gandul alias kates di dalamnya. Karena dulunya nasi gandul ini dijual dengan cara dipikul, jadi pakai pikulan gitu, di depan ada apa namanya, bakul nasi yang di belakang ada kualinya itu, jadi nanti bapaknya mikul yang gandul-gandul. Itulah kenapa disebut nasi gandul. Tapi memang sekarang udah nggak dipikul lagi gitu, nggak muter, tapi ngandok alias makan di tempat. Nah, jadi perbedaan pemahaman ini itulah yang tidak akhirnya menciptakan suatu komunikasi, karena kita tidak berbagi pemahaman bersama ketika bertukar pesan. Jadi sebenarnya yang dibagi itu apa? Yang dibagi adalah mutual understanding, pemahaman bersama. Kalau pemahamannya nggak bersama, contohnya gini, kalau kalian nih ada cowok nih, cowok udah di atas motor nungguin ceweknya di depan kosan gitu ya, yang sudah di depan gitu ya. Terus ceweknya keluar terus dia naik ke atas motor. Si cowok nanya, "Yang mau makan apa?" gitu ya. Si cewek bakal bilang apa? Terserah gitu kan ya. Nah, terserah ini kalau tidak punya pemahaman bersama, bisa aja si cewek ngomong, ketika dia ngomong terserah, ekspektasi dia, si cowok ini akan mikir, yuk tak ajak ke Pizza Hut misal. Atau tak ajak ke kafe misal. Sedangkan dalam pikirannya si cowok, terserah ini artinya ya senyamannya dia. Misal dia lebih nyaman makan di Warmindo. Ya udah akhirnya nggak ketemu mutual understandingnya. Karena terserah diartikan satunya pizza, satunya Indomie gitu. Nah, inilah yang namanya mutual understanding. Terus kenapa bisa terjadi perbedaan pemahaman ini gitu? Karena ada yang namanya ketika kita memahami sesuatu ya, ada yang namanya frame of experience, pengalaman yang telah dialami, atau kegiatan atau aktivitas atau tindakan yang pernah dilakukan. Dan ada yang namanya frame of reference, atau koleksi asumsi dari seseorang. Jadi frame of experience itu adalah kerangka pengalaman, sedangkan frame of reference itu adalah kerangka referensi. Jadi misal sama saya dengan anak rombel sebelah yang belum pernah makan nasi gandul, ya dia nggak pernah punya experience makan nasi gandul, makanya dia nggak tahu yang namanya nasi gandul itu apa gitu. Sedangkan mungkin saja ada anak yang belum pernah makan tapi dia punya reference karena misal dia pernah scroll Instagram, terus dia melihat, oh ternyata nasi gandul tuh isinya bukan kates tapi daging. Kalau kasusnya sama sepasang dua sejoli tadi, mungkin si cowok itu mengartikan terserah itu adalah kenyamanan, which means experience-nya dia nyaman itu ya di Warmindo gitu. Sedangkan menurut pengalaman dia, kalau ke Pizza Hut itu nggak nyaman karena bikin kantong kering. Ya itu yang namanya perbedaan frame of experience gitu. Jadi bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami ya frame of experience dan frame of reference ini apa gitu. Lalu selanjutnya, ya ini membuat kita bisa mengartikan sebenarnya pengertian komunikasi itu apa. Komunikasi itu adalah suatu proses di mana sumber itu mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran. Jadi ada sumber, nih kan berarti konsepnya adalah ada sumber, ada proses transmisi atau penyaluran yang disalurkan apa? Pesan kepada siapa? Penerima. Nah, karena ada proses transmisi harus ada saluran pesannya. Ada satu pengertian komunikasi yang digunakan sebagian besar penelitian, yang itu yang kedua, kalau itu tadi dari Jensen, yang ini dari Laswell. Ini salah satu pengertian komunikasi paling terkenal. Jadi siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. Or in English is who says what in which channel, to whom, and with what effect. Jadi yang mengenai komunikasi itu ada siapa yang menyampaikan apa melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Inilah yang mengantarkan kita ke unsur-unsur komunikasinya gitu. Nah, kalau ada siapa dan menyampaikan apa, berarti komunikasi itu
Objek kajiannya apa? Manusia gitu. Jadi kalau kalian mau melakukan penelitian komunikasi sedangkan kalian ingin objek kajiannya itu manusia dengan benda gaib misalnya, ya nggak cocok juga gitu. Itu tidak dikaji di bagian ilmu komunikasi. Mungkin ada ilmu komunikasi gaib yang saya nggak tahu, ya bisa aja. Oke, dari pengertian komunikasi ini kita sudah melihat dengan jelas objek kajiannya adalah mengenai komunikasi manusia, ya kan? Dan pemahaman komunikasi itu. Pengertian komunikasi ini mengantarkan kita ke unsur komunikasi. Ini dia. Sebenarnya dari pengertian tadi udah jelas unsur komunikasinya apa. Unsur komunikasi itu ada 5. Kita mulai dari yang pertama ya. Who. Siapa? Siapa yang menyampaikan? Who ini adalah komunikator atau sender. Ya. Misal contohnya, saya seperti ini, saya nih sedang menyampaikan kuliah kepada kalian melalui YouTube, ya kan? Melalui YouTube. Berarti komunikatornya siapa? Saya. Menyampaikan apa? Pesannya ya pesan-pesan selama saya kuliah kan? Kepada siapa? To whom? Kalian. Kalian adalah receivernya. Channelnya apa? YouTube. Kita bedakan dengan rombel sebelah. Kemarin saya kuliah luring dengan rombel sebelah. Sama kan? Saya menyampaikan kuliah di kelas kepada mahasiswa. Komunikatornya Lucky, pesannya pesan kuliah, sama nih pesannya kuliah mengenai pengantar ilmu komunikasi. Komunikasi itu apa? Channelnya apa? Channelnya berbeda. Kalau ya sekarang kita berjumpa lewat YouTube, teman-teman itu yang kemarin kuliah bersama saya itu berjumpanya di kelas secara tatap muka, langsung. Bukan merupakan komunikasi yang ada mediasinya. Receivernya siapa? Mahasiswa. Nah, kalau kita mengotak-atik 4 unsur ini, kita akan mendapatkan unsur terakhir, unsur respons yang berbeda. Kemarin ketika saya ngomongin nasi gandul, saya akan mendapatkan respons langsung. Saya tanya, kamu tahu nasi gandul? Mereka jawab. Tapi kalau sekarang kita menggunakan media YouTube ini, kita kan nggak tahu ya. Saya nggak tahu teman-teman tahu nasi gandul? Berapa orang yang tahu? Saya nggak tahu. Saya bahkan nggak bisa baca ekspresi kalian karena kuliah ini asinkronus. Mungkin kalau di Zoom kalian menyalakan kamera atau kuliah sinkronus yang saya bisa melihat reaksi kalian, bisa. Tapi karena kuliah ini asinkronus alias saluran komunikasinya itu termediasi, otomatis respon atau efeknya berbeda. Jadi ini loh mind map-nya unsur komunikasi. Kalau kalian dihadapkan pada situasi tertentu, unsur-unsur komunikasinya akan berbeda gitu. Oke. Nah, nanti tugasnya juga tentang ini. Kita lihat dulu nih. Lalu kalau ini kan tadi mengenai dasar komunikasi ya. Terus komunikasi sosial itu apa gitu? Kan jelas komunikasi itu minimal syaratnya ada 2 orang. Ada komunikator atau 2 pihak. Ada komunikator, ada receiver. Nah, sosial ini apa? Sosial itu ya secara luas, komunikasi sosial itu secara luas membicarakan komunikasi yang melibatkan 2 orang minimal. Nah, ini dia. Lingkupnya ada 4. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Interpersonal itu komunikasi interpersonal, antar individu. Jadi minimal 2 orang. Saya ngobrol melalui apa? Chat, DM. Langsung kalian menyapa saya di lorong seperti itu. Sedangkan group communication ini adalah komunikasi yang dilakukan kepada kelompok gitu. Nah, organizational communication adalah komunikasi organisasi. Bedanya apa grup sama organisasi gitu? Kan sama-sama kelompok ya. Bedanya apa? Ketika di dalam kelompok, mungkin saja komunikasi arahnya itu tidak memiliki tujuan tertentu. Misal contohnya kalau teman-teman sedang melakukan kajian lapangan terhadap teman sejawat alias gibah gitu ya.
Kan nggak ada tuh dalam satu kelompok itu ada, oh moderatornya, ayo kita gibah siapa moderatornya ini, pihak A ini, mau si percayanya ini, terus kita mencapai satu tujuan tertentu, jangan lupa capaian pergibahan hari ini adalah kita mampu untuk mengidentifikasi, kan nggak ada. Kadang eh, kalau komunikasi kelompok itu eh, membicarakan sesuatu tapi tanpa tujuan tertentu gitu. Ketika kita memasukkan manajemen atau pengelolaan di dalam komunikasi kelompok, itu akan menjadi komunikasi organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu sistem ya. Sistem ketika ada input, lalu mereka melakukan proses, setelah itu mengeluarkan output. Sama komunikasi dalam organisasi juga seperti itu. Contohnya apa? Komunikasi teman-teman dengan prodi misal. Prodi itu kan nggak cuma satu orang. Ada kaprodi, ada dosen-dosennya, ada tendik. Jadi ketika teman-teman ini, misal contohnya teman-teman yang MPKM, begitu ada komunikasi itu, berarti kan ada peraturan tuh. Kalian juga ada di dalamnya, kalian bagian dari sistem, part of system gitu. Ada komunikasi ketika satu input, misal contohnya. Perlu nggak sih teman-teman MBKM ini mengerjakan tugas gitu kan ya? Kaprodi mengeluarkan input gitu. Mengeluarkan suatu trigger gitu. Nah, itu kan terus diproses oleh sistem-sistem yang lain sehingga memunculkan output. Berarti kita janjian tugas untuk teman-teman BKM khusus di komunikasi sosial kita selesaikan secara adat. Itu namanya komunikasi organisasi. Oke, nah ruang lingkup selanjutnya adalah komunikasi massa. Contohnya apa? Berita, microblogging, sesuatu yang disebarkan secara secara massa, secara menyeluruh. Itu adalah komunikasi massa. Dari 4 ruang lingkup ini sampai pertemuan pertemuan UTS atau paruh pertama kita hanya akan mempelajari interpersonal communication. Nah, 3 ruang lingkup selanjutnya akan diajarkan oleh Bu Hima. Oke. Nah, kalau balik lagi ya, ini adalah ruang lingkupnya. Terus kenapa sih ada yang namanya misunderstanding gitu, miskomunikasi? Seperti contohnya di tadi yang sepasang sejolim memperdebatkan mengenai terserah, kenapa kok bisa ada miskomunikasi? Karena ketika ada, kita balik lagi ke sini ya, ketika ada suatu pesan yang disalurkan melalui sebuah channel, akan selalu ada halangan, hambatan, nggak cuman perbedaan frame of experience and frame of references, ada noise atau distraksi gitu, atau gangguan. Nah, beberapa contoh halangan komunikasi itu ada 4. Jadi sebenarnya halangan komunikasi atau communication barriers itu adalah faktor-faktor yang menghambat kita untuk secara efektif bertukar pemahaman gitu. Salah satunya contohnya apa? Language barrier. Halangan dalam komunikasi salah satunya adalah bahasa. Jadi nanti teman-teman nih, terutama yang teman-teman MBKM ya, kalau misal contohnya teman-teman ke sekolah gitu ya, mengajar ke sekolah, bisa nggak kalian mengajar literasi numerasi terus ngajak anak SMP ngomong, jadi dek sebenarnya literasi numerasi itu apa, saya jelaskan ya, nggak paham dia ngomong, kalian ngomongin literasi numerasi. Itulah kenapa bahasa itu merupakan salah satunya adalah kesepakatan. Sehingga kita bisa mendapatkan mutual understanding kalau kesepakatan bahasanya sama. Nah, yang kedua adalah physical environmental barrier. Seperti contohnya, saya tidak bisa kuliah daring, ya kan, karena secara fisik saya nggak bisa hadir, posisi saya ada di luar kota gitu kan, kita semua dosen-dosen semua raker. Akhirnya saya nggak bisa kan berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Tapi physical environmental barrier ini sekarang sudah dibantu oleh teknologi gitu. Sehingga physical environmental barriers ini bisa kita atasi. Ada yang masih adakah physical environmental barrier di era teknologi ini? Jawabannya
masih ada. Nah, kalau tiba-tiba kalian nggak bisa akses internet karena kuota habis, listrik mati, nggak bisa upload Elena tuh saya telat mengumpulkan tugas Elena karena kosan saya mati, khusus kosan saya, kamar saya doang mati, atau Elenanya error gitu. Itu kan physical environmental barriers gitu. Lalu barriers yang selanjutnya adalah emotional barrier. Jadi ada halangan secara psikologis yang menghambat seseorang untuk mengekspresikan emosinya atau menghambat seseorang untuk memahami. Gitu. Ini biasanya terjadi dalam relationship. Jangan salah, kita nanti selama sampai UTS kita akan banyak curhat. Kenapa? Karena basic dari pemahaman interpersonal komunikasi antar individu itu salah satunya adalah pemahaman emosional. Contohnya, kalau saya marah-marah di kelas gitu ya, kalian belum tentu menangkap apa yang membuat saya marah, instead of kalian ketakutan duluan misal. Kalau kalian takut sama saya ya. Atau misal contohnya dalam suatu hubungan, satu pasangan udah marah duluan karena curiga pasangan yang lain itu tidak setia misal contohnya. Kayak Ambar tuh, tampar mas. Apa iya ketika Ambar ngomong dengan pria bodoh, kalian nonton gak sih Noktah Merah Perkawinan tuh? Ketika dua orang ini saling bertengkar itu mereka benar-benar mendengarkan gitu. Benar-benar menerima pesan, benar-benar menyampaikan pesan. Itu yang namanya emotional barrier. Lalu yang terakhir yaitu cultural barriers atau hambatan dalam budaya. Nah, ini saya alamin sendiri. Ketika saya pindah ke sini, maksudnya saya mulai bekerja di PIPS, dulunya tuh saya berharap teman-teman tuh manggil saya Mbak Luki gitu ya, Kak Luki. Kenapa? Karena selama saya kuliah S1 dan S2, saya tuh memanggil dosen-dosen saya itu dengan sebutan Mbak dan Mas. Tapi ketika saya pindah ke sini dan saya berusaha mengenalkan diri dengan kata-kata Mbak Luki gitu, panggil Mbak aja gitu kan, nggak bisa. Kenapa? Karena culture-nya berbeda di sini itu. Kita memanggil dosen dengan panggilan Pak dan Bu gitu. Itu berasal dari apa? Karena ada perbedaan bahasa, custom. Custom itu penyesuaian adat istiadat atau kepercayaan. Teman-teman di sini percaya bahwa Bapak Ibu dosen itu memang sebaiknya dipanggil Bapak dan Ibu karena menghormati gitu. Sedangkan mungkin teman-teman di tempat lain Mbak dan Kak itu juga menghormati. Itu yang namanya cultural barrier. Semoga sampai di sini teman-teman sudah memahami sebenarnya konsep dasar komunikasi sosial itu apa, lalu unsurnya apa, lalu hambatannya apa. Nah, untuk mengantarkan ke pembahasan kita selanjutnya, sebenarnya kenapa sih manusia berkomunikasi? Saya akan memberikan tugas individu pertama, yang nantinya akan kita bahas di minggu depan. Jadi tugas individu pertama teman-teman adalah silahkan berikan contoh komunikasi sosial dan buatlah mind map unsur komunikasinya. Ingat kan ya, mind map unsur komunikasi itu adalah yang ini. Nah, petunjuk pengerjaan tugasnya, contoh berupa uraian singkat situasi disertai gambar atau foto. Misal uraian singkatnya, misal contohnya, jika Kahima sedang berpidato di depan, nah dan di depan maba yang sedang mendengarkan atau di dalam acara apa gitu. Jadi terus disertai gambar atau foto. Atau contoh yang selanjutnya, pertengkaran antara bapak dan anak yang memperdebatkan penting tidaknya menonton konser gitu ya. Itu juga bisa. Silahkan sertai gambar atau foto supaya kita bisa memahami situasi itu sesuai dengan pemahaman teman-teman terhadap situasi yang sama. Itu satu ya, jadi ada satu slide gitu, beri uraian singkat. Nanti slide selanjutnya buat mind map itu tadi. Jadi komunikatornya siapa sih? Bapak gitu misalnya. Komunikannya siapa?
anak gitu. Pesannya apa? Efeknya apa? Lalu salurannya apa? Berikan mind map dari uraian penjelas itu tadi. Disertai uraian penjelas ya, Bapak itu ngapain di situ, efeknya misal anaknya ketakutan, menangis, apa dijelaskan. Nah, silahkan format slide presentasinya itu dikonvert ke PDF lalu diunggah ke Elena. Deadline tugas ini adalah bukan minggu ya, maaf ini bukan minggu, hari Rabu. Rabu tanggal 15 Februari 2023, jadi malam sebelum kita kuliah, pukul 23.59. Gitu. Jadi untuk perkuliahan pertama kali ini kita sudah membicarakan kontrak perkuliahan, kita sudah membicarakan peta tugas-tugas selama paruh pertama semester, lalu kita sudah membicarakan apa itu komunikasi, kita sudah membicarakan ruang lingkupnya, kita sudah membicarakan unsur komunikasi, dan kita sudah membicarakan hambatan komunikasi. Minggu depan kita akan membicarakan tujuan komunikasi sosial. Jangan lupa mengerjakan tugas individu yang pertama, lalu nanti kontainer tugas akan tersedia di Elena. Silahkan diperiksa di Elena masing-masing. Gitu ya, saya akhiri video ini. Saya harap teman-teman bisa memahami materinya. Kalau belum bisa memahami materinya, silakan bertanya ke saya. Sudah tersedia bahan ajar di Sikadu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan di kuliah luring. Semoga teman-teman sehat selalu.